Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran. Ya, temanya tentang doa. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 15 sampai 16. Karena dasar doa yang saya mau jelaskan berdasarkan ayat ini. Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat 15 sampai 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, saat-saat ini kita bersama dengan Tuhan di dalam doa adalah saat-saat yang dapat melepaskan kuasa yang paling dinamis, kuasa yang mampu mengubah keadaan yang pernah dikenal oleh dunia. Alkitab menggambarkan banyak cara berdoa, tapi apa yang akan kita pelajari di bawah ini adalah doa pribadi. Sebagai langkah pertama, doa bersama atau berdoa dengan banyak orang adalah bagaikan kesatuan tubuh. Akan kuat apabila doa pribadi kita dengan Tuhan juga kuat. Yang pertama untuk kita berdoa adalah tempat yang tersembunyi. Di dalam Matius pasal 6 ayat 6 saya bacakan bagi saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Kita telah diundang untuk memasuki doa, bukan oleh dari Tuhan sendiri. Doa yang rahasia ini telah membuat kita seperti telah menerima dan mendapat jaminan. Yang pertama, yaitu motivasi yang benar. Sebab di dalam Matius pasal 6 ayat 5, saudara, saya bacakan bagi saudara di dalam Matius pasal 6 yang dijelaskan oleh firman Tuhan ini perlu untuk kita baca, karena dengan pengertian yang benar kita tentang kebenaran firman Tuhan, itu akan lebih indah, ya. Matius pasal 6 ayat 5 saya bacakan bagi saudara, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, itu yang Tuhan mengingatkan kepada kita, berdoa di tempat yang rahasia. Artinya adalah doa yang motivasinya benar. Orang Farisi berdasarkan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 5 ini, mereka mengajarkan doa, memberikan contoh doa, tetapi diselubungi dengan motivasi yang tidak benar. Yang kedua, doa itu hubungan yang benar dengan Allah sebagai Bapa. Ya, saudara-saudara, di dalam Lukas, ya, pasal 11, di dalam Lukas 11 ayat 11, ya, saya bacakan bagi saudara di dalam Lukas 11 ayat 11. Saya bacakan bagi saudara Lukas 11 ayat 11, demikian firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi doa itu hubungan yang benar dengan Allah sebagai Bapa. Karena hubungan yang benar di dalam Lukas 11 dijelaskan, ya, Bapa di dunia saja
ketika kita meminta sesuatu akan memberikannya. Terlebih apalagi Bapamu yang di surga, saudara. Ya, jadi begitu indahnya ya doa itu. Yang kedua, doa itu adalah kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 55 saya bacakan bagi saudara. Namun aku memanggil Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu malam, pagi, siang hari, aku menyatakan keluhan dan rintihanku. Lalu ia mendengar suaraku. Jadi begitu luar biasa kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan, aku memanggil Allah. Dan dikatakan Tuhan menyelamatkan aku. Dan dikatakan segala keluhan dan rintihan kita didengar. Ya saudara, yang keempat, doa itu membuang ya penampilan doa yang dibuat-buat. Jadi doa yang benar itu saudara ya membuang penampilan doa yang dibuat-buat. Jadi doa ya harus ya apa adanya, sungguh-sungguh. Yesus berkata kepada mereka, Yesaya bernubuat dengan benar tentang kamu, hai yang munafik, seperti ada tertulis, bangsa ini menghormati aku dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh daripada aku. Mereka menyembahku dengan sia-sia karena mengajarkan ajaran perintah-perintah yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi doa yang benar itu membuang penampilan yang doa yang dibuat-buat. Memang banyak orang yang berdoa dengan kata-kata yang manis, yang indah, yang tertata dengan rapi. Tetapi sebenarnya itu hanya perkataan yang dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Allah. Dia hanya membuat seperti tulisan-tulisan atau syair-syair yang indah saja, tetapi sebenarnya tidak bermakna apa-apa kepada Allah, karena dia sendiri tidak punya hubungan apapun kepada Allah. Tetapi ketika kita membangun hubungan yang benar, kita berdoa kepadanya, menyatakan pernyataan-pernyataan dan isi hati kita, itu Tuhan pasti mendengar. Nah, orang yang seperti ini tidak perlu menampilkan bahwa dia adalah doanya itu kelihatan bagus, kelihatan indah dan sebagainya. Tidak perlu. Dia berdoa saja sesuai dengan yang memang ada di dalam hatinya untuk dia perkatakan kepada Bapa, kepada Allah, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Cara kita menyatakan perasaan-perasaan dan beban kita dalam percakapan dengan Tuhan dapat berupa pemujaan, saudara. Itu kelihatan dari kita orang yang dekat dengan Tuhan ya, di dalam pernyataan-pernyataannya ini bahwa Allah ya sungguh sangat memberitakan pengertian yang jelas, saudara. Di dalam nyanyian Daud ketika ia mengubah ya perilakunya di hadapan Abimelek yang mengusirnya, lalu ia pergi karena dia begitu ketakutan dia akan dibunuh oleh Abimelek. Aku akan memberkati Tuhan setiap waktu, mulutku akan terus-menerus memuji Engkau. Jadi di dalam pertolongan yang Tuhan berikan ketika dia menghadap Abimelek dan akhirnya Abimelek melepaskan dia bersyukur sehingga dia akhirnya memuji Allah. Dengan orang-orang yang begitu memiliki beban-beban yang begitu dahsyat dan dia merasakan kebaikan Tuhan, dari bibir mulutnya keluar aliran perkataan yang indah, saudara. Ya, bahkan dikatakan Daud bermazmur, jiwaku bermegah di dalam Tuhan. Orang yang rendah hati akan mendengar dan bersuka cita. Agungkan Tuhan. Jadi begitu Daud mengingatkan kepada saudara dan saya, agungkan Tuhan bersamaku dan marilah kita tinggikan namanya bersama-sama. Aku mencari Tuhan lalu ia menjawabku dan melepaskan aku dari semua ketakutanku. Jadi begitu saudara ya dahsyatnya perasaan-perasaan kita dapat berhubungan dengan Tuhan dengan melalui pemujaan. Juga bisa melalui saudara melalui pengakuan. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan ketika kita mengaku dosa kita maka ia setia dan adil dan ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan kita.
cara kita menyatakan perasaan-perasaan dan beban kita dalam percakapan dengan Tuhan, ya macam-macam ya. Melalui pemujaan kita agungkan Dia, melalui pengakuan kalau kita ada hal-hal yang kurang benar kita mengakui kepada Tuhan, gitu ya. Dan melalui permohonan, saudara. Jadi kalau kita memang rindu untuk menyatakan isi hati kita, ya berbagai macam ya, melalui pemujaan, pengakuan, permohonan. Karena Matius pasal 7 ayat 7 menyatakan, mintalah dan hal itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapat, ketuklah dan hal itu akan dibukakan bagimu. Ya, jadi begitu Allah itu bisa kita hubungi melalui doa-doa kita, ya, melalui doa-doa itu, melalui pemujaan, melalui pengakuan, melalui permohonan, ya, juga melalui ucapan syukur. Katakan firman Tuhan, jangan ada perkataan kotor, perkataan bodoh, atau lelucon-lelucon kasar yang tidak pantas, ya, untuk keluar dari mulut bibir kita ini, saudara. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, jangan ada keluar kata-kata kotor, perkataan-perkataan bodoh, atau lelucon-lelucon yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya belum tentu, ya. Yang dikatakan yang tidak pantas. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah, ya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 5 perintah, ya saudara, bagaimana yang berhubungan dengan doa ini supaya kita bisa dapat berdoa dengan baik dan benar, ya, yang berhubungan dengan doa ini. Yang pertama, senantiasa berjaga dan berdoa. Di dalam Lukas pasal 21:36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi Lukas 21:36 mengatakan, orang yang berdoa itu senantiasa seperti orang yang berjaga-jaga, saudara. Ya, jadi kita lakukan terus rajin berdoa seperti orang yang berjaga-jaga. Yang kedua, yang berhubungan dengan doa adalah berdoalah agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Firman mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini, saudara, lemah, ya. Karena kitab Galatia menyatakan kalau kamu hidup sebelumnya oleh daging dan setelah itu kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus hidup di dalam roh. Jangan lagi hidup kembali kepada hidupmu yang lama, yang daging itu. Karena itu adalah hal yang tidak baik, yang tidak benar, kekejian di mata Tuhan. Seterusnya, saudara, berdoalah untuk pekerja-pekerja. Jadi kita orang yang suka berdoa pasti juga suka berbagi doa kita untuk orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Kalau kita pemimpin, kita punya bawahan, ya, kita bisa mendoakan bawahan-bawahan kita. Karena di dalam Lukas 10 ayat 2 dikatakan, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi saudara, kalau saudara rindu untuk berkembang setiap usaha saudara, pekerjaan saudara, apalagi pelayanan seperti yang firman Tuhan menyatakan ini, gitu ya, kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi rekan kerja kita, pekerja-pekerja itu. Saudara, kita minta kepada Tuhan, tetapi setelah itu kita jadikan mereka adalah rekan kerja kita, bersama-sama untuk menuai. Ya, saudara. Yang seterusnya, yang keempat dikatakan, berdoalah untuk para penguasa dan pejabat. Jadi orang yang suka berdoa pasti juga berdoa untuk para pemimpinnya, pemimpin bangsa, ya, yang ada di bangsanya. Kalau kita di Indonesia, di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, saudara, itu penting, saudara, ya, berdoa untuk bangsa dan negara.
apalagi kita dalam kondisi yang seperti sekarang ini ya, masa pandemi dengan luar biasa ya. Yang kelima, berdoalah untuk musuh-musuh Anda. Jadi ya, kita memang Tuhan itu luar biasa mengajarkan kita malah mengasihi musuh-musuh, bukan sebaliknya gitu ya. Gigi ganti gigi, lu tampar pipi kiri, gua tampar pipi kanan, lu tendang, gua tendang lagi gitu ya. Tidak diajarkan itu, saudara ya. Firman Tuhan mengajarkan kita malah mengasihi musuh. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, haleluya saudara ya. Seterusnya, bila mana atau kapan kita harus berdoa? Nah, Alkitab memberikan banyak contoh dari orang-orang yang berdoa ya. Di dalam satu Tawarik ya saudara, itu dijelaskan saudara bagaimana Allah memberikan contoh ya untuk orang-orang itu berdoa saudara. Karena dengan mereka berdoa saudara, dikatakan Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati kami dan memperluas daerah kami. Kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan dikatakan perkataan itu Allah pun memberi sesuai dengan permintaannya. Jadi contoh orang-orang yang berdoa ya, yang bila mana kita harus berdoa ya, kita dikatakan apabila kita memperhatikan, maka banyak dari pahlawan-pahlawan iman itu yang mempunyai waktu tertentu setiap hari yang khusus digunakan untuk berdoa. Seringkali 3 kali sehari, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Ya saudara, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Jadi Mazmur saudara menjelaskan seperti itu saudara. Ia menembusku dalam damai dari serangan terhadap aku, sebab banyak orang melawan aku. Ya di mana? Karena dia mengalami begitu luar biasa ya, sehingga di waktu malam, pagi, siang dia dia mengeluhkan kehidupannya dan merintih kepada Allah, dan dikatakan Tuhan mendengar. Itu contoh yang bagus saudara. Ada masalah, jangan ngegerutu ya, berseru saja kepada Tuhan, nyatakan isi hatimu apa yang kau alami, dan kata firman Allah saudara, Tuhan pasti menjawabnya. Di dalam Daniel 6 ayat 10 juga, Daniel juga luar biasa saudara. Ketika Daniel mengetahui bahwa surat perintah itu telah ditandatangani, masuklah dia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya terdapat jendela-jendela yang terbuka ke arah Yerusalem, karena dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa, mengucap syukur kepada Allah seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. Jadi Daniel itu orang yang biasa berdoa memuji Tuhan 3 kali sehari. Ya, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Itu luar biasa. Ini Daniel 3 kali sehari. Tetapi Mazmur menyatakan 7 kali dalam sehari kita memuji-muji Tuhan. Tapi Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, mengucap syukur. Ya, dan dikatakan yang biasa ia lakukan sebelumnya. Jadi rutin ini, sesuatu contoh yang terbaik dari kehidupan kita ya. Doa sehari-hari yang dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah doa yang menghindari aturan-aturan upacara agama yang dapat ditemukan dalam Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama pada waktu pagi-pagi sekali, yang kedua sepanjang malam, yang ketiga tiap kali sebelum makan ya. Dan banyak lagi saudara bisa menentukan jam-jam doa yang saudara rindukan. Ya, apa saja yang didoakan saudara? Ya, yang tadi kita jelaskan lagi beberapa hal penting tentang apa saja yang kita doakan. Yang pertama untuk kita sendiri itu pasti ya. Yabes berseru kepada Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi wajar saudara kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa untuk diri kita sendiri,
wajar saudara, nggak usah ragu-ragu, minta kepada Allah, karena Dia Bapa yang baik. Saudara, jangan mau dengerin kata orang, kok yang begini minta, yang kalau saudara tahu saudara memang butuh pertolongan Tuhan, saudara, walaupun menurut orang itu mudah, menurut saudara berat, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Ya. Yang kedua, apa yang kita doakan, saling mendoakan seorang dengan yang lain. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan harus saling mendoakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi saudara pengen tidak ada penyakit, saling mendoakan, saling mengasihi, itu luar biasa saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, ini pengajaran tentang doa, betapa pentingnya dan betapa bergunanya sekali. Yang ketiga, kita berdoa untuk pelayanan dalam tubuh Kristus. Itu juga sangat penting saudara ya. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Ya, Paulus mengajarkan itu saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi begitulah kerinduan Saul, Paulus ya, terhadap kehidupan penginjilannya dia tetap merindu ditopang doa saudara. Akhirnya saudara-saudara berdoalah saudara, itu karena perkataan Paulus kepada orang-orang yang ada di Tesalonika saudara, supaya dia dapat menyebarkan firman Allah dengan cepat dan dimuliakan. Ya. Seterusnya, doa untuk orang sakit dan yang menderita. Jadi saudara, hari-hari ini saudara, kita disuruh Tuhan itu di dalam doa-doa kita juga mendoakan orang-orang saudara. Orang-orang apa? Orang-orang yang sakit saudara. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi Yakobus 5 ayat 13-16 menyatakan demikian. Ya, kita dikatakan untuk mendoakan orang-orang yang menderita, dan untuk saudara yang membutuhkan pertolongan dari penderitaanmu, dari sakit penyakitmu, dikatakan mengakulah atas dosamu sekiranya saudara tahu penyebabnya karena dosamu, ya bertobat supaya nanti Tuhan akan turun tangan, campur tangan, menyembuhkanmu dari segala sakit penyakit yang engkau deritakan. Yang kelima, untuk orang yang berbuat dosa. Nah, ini penting saudara, ini dalam proses prinsip penginjilan juga demikian saudara ya. Kita bukan hanya sekedar membawa mereka untuk mengenal firman Allah, tapi kita juga mendoakan orang-orang yang memang kita tahu ya hidupnya tidak benar supaya hidupnya benar gitu ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan ya, jadi itu perintah ya, dan dia akan memberikan hidup pada, jadi orang itu akan diselamatkan karena doa-doa dari saudara dan saya. Itu penting ya untuk kita mendoakan orang-orang yang berbuat dosa. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, jika ada orang yang melihat saudara yang berbuat dosa yang tidak mengarahkan kepada kematian, itu diajarkan, baiklah orang itu meminta dan Allah akan memberikan hidup kepada orang yang berbuat dosa yang tidak mengarahkan, yang tidak mendatangkan maut gitu ya. Itu penting ya, supaya dapat dipulihkan ya, kita mendoakan orang yang berbuat dosa. Jadi dari doa itu, jadi dari dalam doa itu ada pertolongan. Ya, jadi di dalam doa ada pertolongan. Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebagian dari tujuan Roh Kudus adalah untuk mengajar saudara dan saya, ya, memimpin kita berdoa dan untuk menolong kita dalam beriman, saudara. Jadi Roh Kudus itu menuntut kita begitu luar biasa. Sebab saat itu juga Roh Kudus akan mengajarimu tentang apa yang harus kamu katakan, ya. Dan Dia akan memimpin kita untuk kita berdoa. Jadi Allah kita Allah yang luar biasa. Bahkan saudara, bukan hanya Dia memimpin kita untuk berdoa, ya, Roh itu Dia bersahabat bagi orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah, tetapi dikatakan menolong kita untuk beriman. Ya, aku berdoa supaya sesuai dengan kekayaan kemuliaannya Ia berkenan mengaruniakan kepadamu kekuatan di dalam batinmu dengan kuasa melalui Roh-Nya, sehingga Kristus berkenan tinggal di dalam hatimu melalui iman, sehingga kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Jadi Roh Kudus, ya saudara, itu perlu, ya, kita berdoa di dalam Roh. Roh Kudus kadang-kadang mengurapi doa orang beriman itu dengan cara khusus, dan ini disebut doa dalam Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus, ya, sambil berdoa setiap waktu dalam Roh dengan semua doa dan permohonan. Dalam doamu itu berjaga-jagalah dengan segala ketekunan sambil menaikkan semua permohonan bagi semua orang kudus. Wow, jadi betapa dahsyatnya. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, itu pentingnya. Untuk menolong kita dalam doa, Roh Kudus juga telah menyediakan karunia khusus bagi orang yang beriman, ya. Yang luar biasa adalah karunia lidah berbicara dalam bahasa yang lain pada Tuhan dalam doa, saudara. Ini di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 12 itu diceritakan bagaimana Allah memberikan karunia-karunia, ya, kepada kita, ya, orang-orang yang percaya, dan di dalamnya dijelaskan doa orang jujur adalah kesukaannya. Jadi doa orang jujur adalah kesukaan Allah. Doa orang yang benar itu didengarnya, ya. Ya, di dalam Amsal 5, saudara, itu dijelaskan betapa korban sembelihan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Itu luar biasa. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Saudara, kalau kita benar memperkatakan apa saja, dikenan Tuhan. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi yang mendengar doa orang benar. Ya, Amsal 15 ayat 29 mengatakan demikian, saudara. Jadi kita diajar kebenaran firman Tuhan itu dengan baik dan benar, saudara. Biarlah kita hidup di dalam kebenaran. Doa dari dua orang yang sepakat. Nah, ini saudara, di dalam Matius 18 ayat 19 ini luar biasa nih, dasar untuk kita berdoa bersama-sama, doa korporat namanya, ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, banyak orang mencibirkan kalimat ini, padahal ini firman Allah, saudara. Saya tak peduli perkataan orang, ya, apapun juga. Saya sepakat kalau ada teman sepakat mau mendoakan masalahnya, kebutuhannya, kerinduannya. Yuk kita berdoa sepakat. Saya percaya dengan dasar firman, gitu ya. Jadi bukan sekedar kami mendoakan orang yang membutuhkan pertolongan saja atau mendapatkan solusi Tuhan, jalan keluar Tuhan, tetapi kita juga harus sepakat. Saya juga harus sepakat dengan apa yang dialaminya. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita berdoa, kita kasih tahu, saya sepakat dengan masalahmu dan saya sepakat untuk mendoakan kepada Tuhan permasalahanmu supaya dijawab oleh Tuhan. Jadi itu Matius 18 itu luar biasa, saudara. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, Tuhan tentu apa saja. Tuhan gak bilang minta
ini aja ya, wah malas suka kita. Jangan terlalu banyak minta-minta sama Tuhan, belum tentu dijawab Tuhan ya. Ya itu mah imanmu lah, nggak apa-apa gitu. Kalau saya enggak, saya berdasarkan firman Allah kok, gitu ya. Kita berdoa sepakat minta ya saudara-saudara, kalau ada kebutuhan saudara minta tolong berdoa, minta pertolongan doa bisa. Saya juga suka mendoakan orang-orang yang memang rindu didoakan. Kalau saudara juga rindu boleh silakan hubungi saya akan mendoakan saudara. Dan saya percaya kebenaran firman Allah. Waktu kita sepakat, saya sepakat dengan masalah saudara yang memang membutuhkan pertolongan doa, dan kita berseru-seru bersama-sama, pasti Tuhan akan menjawabnya. Ini Matius 18:19. Kita jangan berdalih dengan teologi yang berlebihan. Wah ini ayatnya begini, ayatnya enggak lah. Kita dengan dasar yang sederhana. Ayatnya menyatakan demikian. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, gak ditentukan saudara, minta apa saja. Ya, Tuhan menyatakan ini demikian. Ya, walaupun tetap kita bijaksana, mintalah yang memang kita butuhkan. Ya, jangan hal-hal yang tidak terlalu penting untuk diri kita ya kita meminta. Yang menurut saya ada juga bagian kita yang harus bertindak gitu ya. Kalau saudara pengen makan, saudara bukan hanya saudara berdoa, tapi saudara bertindak, saudara bekerja, ya berusaha dengan baik sehingga saudara mendapatkan penghasilan. Melalui penghasilan itu engkau makan gitu ya. Jadi jangan saudara nggak ngapa-ngapain, maaf bahasanya saudara malas, tapi saudara ingin dapat makan, dapat berkat yang berkelimpahan, yaitu kayaknya tidak begitu ya. Allah kita tuh Allah yang begitu dahsyat. Dia membangun dunia ini saudara dengan bekerja 6 hari. Allah bekerja membangun dunia ini. Jadi sudah diberikan contoh sama Tuhan 6 hari itu ya. Kita itu harus berusaha, dan karena dosa juga maka kita wajib ya saudara berusaha supaya Tuhan menggenapi janjinya. Waktu kita berusaha, Tuhan akan turut campur tangan memberkati usaha dan pekerjaan kita, sehingga saudara dan saya bisa dapat makan, minum, dan apa saja yang kita butuhkan. Yang terakhir saudara, gereja yang berdoa. Dikatakan jika 2 orang saja berdoa dapat menghasilkan kekuatan, yang tadi kita baca di dalam Matius 18:19, 2 orang yang sepakat dapat kekuatan yang luar biasa, jawaban yang dahsyat, yang luar biasa. Bagaimana pula apabila seluruh jemaat Allah berdoa? Wah, saudara, 2 orang sepakat saja saudara, Tuhan begitu dahsyatnya menjawab. Apalagi kita bersama-sama. Ya, 1 Tawarik itu menjelaskan ketika umat Allah bersama-sama sujud berdoa, ya, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan dikatakan mereka memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan turun tangan saudara. Oh, hadirat Tuhan itu memenuhi. Jadi begitulah luar biasa ya, doa bersama-sama korporat itu dahsyat sekali saudara. Karena Kisah 4 ayat 24 itu menjelaskan juga demikian. Ketika teman-teman itu mendengarnya, mereka mengangkat suara mereka kepada Allah dengan sehati dan berkata, ya Tuhan, Engkau yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ya, jadi doa yang sepakat sehingga Tuhan turun tangan. Jadi hari ini saudara yang mendengarkan, berselancar dalam kebenaran ini tentang doa, kiranya saudara terketuk hatinya yang selama ini saudara kurang sekali berdoa. Saudara berasa diri saudara adalah orang yang mampu, cakap mengelola hidup dan sebagainya, sampai saudara tidak membutuhkan Tuhan lagi. Hati-hati saudara. Yuk mari, kalau saran saya, mari saudara, sekalipun apa yang kau miliki karena kekuatan kemampuan, kau harus berani nyatakan semua itu karena Tuhan. Kamu bisa sehat, saya yakin karena Tuhan yang memberikan kesehatan kepadamu. Kamu boleh kuat, boleh pandai dan sebagainya, saya juga yakin karena Tuhan mengasihimu, memberikan kamu kemampuan-kemampuan intelektual yang baik. Tapi kita sebagai manusia, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa apapun yang terjadi, Dialah segala-galanya dalam hidup kita, saudara dan saya. Hari ini Allah memanggil saudara untuk berdoa. Misi gereja adalah untuk mengubah kehidupan pribadi saudara dan saya, keluarga-keluarga, masyarakat, kota-kota, termasuk bangsa kita. Hari-hari ini butuh sekali berdoa. Mari berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saudara pribadi, berdoa satu keluarga,
berkelompok dalam sebuah bangsa. Firman Allah mengatakan, aku akan menjawab. 2 orang sepakat demi namaku, kata Tuhan, minta apa saja, Tuhan menjawab, mengabulkan doa-doa kita semua. Dan semua berkati.